Recording. Hari ini saya mau running Sena 50C, ya, dimana katanya sih Quantum Series headphone-nya sudah sekelas Harman Kardon dan sesuai dengan spesifikasi di YouTube dijelaskan bahwa memang kualitas audionya itu sangat jernih, bisa diandalkan dibandingkan dengan Sena yang seri sebelumnya yang belum menggunakan yang Harman Kardon. Nah, sementara kualitas video 4K dengan EIS dengan image stabilizer, apakah memang kondisi videonya lebih oke, lebih stabil, kita akan lihat seberapa stabil videonya. Ini juga bisa shoot time lapse, lumayan. Jadi kenapa saya memutuskan membeli 50C, karena saya tidak ingin menambahkan alat-alat komunikasi tambahan, ya makanya saya memutuskan untuk membeli Sena 50C. Awalnya sih kepenginnya sih beli Hero 9 Black, Hero 9 Black ya. Tapi meskipun saya juga paham secara quality video pasti jauh lebih baik yang Hero 9 Black sih. Cuman karena harus saya menambahkan beberapa equipment untuk mounting Hero, GoPro dan lain-lain, sehingga saya memutuskan saya memilih yang lebih simple. Ya sekaligus bisa digunakan harian sebagai dashcam. Kebetulan memang saya hobi riding juga, ya. Kadang riding solo, kadang riding dengan teman-teman. Ya intinya sih beli Sena 50C ini untuk mendokumentasikan perjalanan ataupun alam. Karena kalau dengan GoPro kadang kita sulitnya, kalau kita mau merekam itu kita harus berhenti sebentar, kita harus memastikan bahwa video sudah recording. Tapi dengan Sena ini semua audio notification-nya itu semua aktif. Jadi kita tidak harus berhenti untuk mengaktifkan video. Tapi dengan hanya mendengar audio notification kita udah tahu bahwa memang video dan audio udah recording. Enaknya sih kita juga pada saat kita membuka lagu sambil merekam video sambil berbicara itu bisa terekam sekaligus. Begitu juga dengan kita berbicara dengan teman-teman yang menggunakan Sena. Jadi semua suara itu bisa direkam oleh Sena 50C ini. Dulu sebelum menggunakan Sena 50C saya sudah menggunakan Sena 10C Evo. Jadi kualitas video sih sama-sama 4K, sama-sama 4K. Ini dalam perjalanan ke kantor. Agak sempit. Memang jalanan di Gatot Subroto ini agak macet, rawan ya, rawan macet. Bukan, memang jalur padat nih. Dan ya di persimpangan lampu merah ini juga cukup lama berhentinya. Permisi. Awal dulu saya
pertama sekali saya mengikuti teman saya touring, saya belum menggunakan alat intercom. Ya. Jadi memang agak sulit ya berkomunikasi ataupun berkoordinasi sama teman satu sama lainnya kalau kita tidak menggunakan intercom. Akhirnya kita sering berpencar gitu, sering berpencar dan kita saling menunggu, saling telepon. Tapi dengan adanya bantuan Sena bantuan Sena sebagai alat komunikasi intercom ini sangat memudahkan kita untuk mengkoordinasi posisi kita, keadaan kita, dan keadaan teman-teman. Kita bisa saling monitor, saling menjaga gitu. Nah, jadi kalaupun ada teman yang ketinggalan di belakang, itu juga ada notifikasinya, artinya suaranya tuh sudah nggak kedengeran gitu. Kita juga panggil-panggil juga nggak nyaut, nggak ini lagi, nggak ada balasan suara dari teman, itu artinya teman udah jauh di belakang. Tidak lagi di dalam jangkauan intercom kita gitu. Makanya setelah kita mendengar, ternyata teman tidak lagi bisa membalas percakapan kita harus lebih lambat ataupun berhenti menunggu sebentar. Jadi komunikasi intercom ini sebenarnya sih sangat penting ya di dalam touring gitu. Jadi itulah sebabnya saya selama ini tetap terus memakai intercom di helm saya gitu. Di setiap kesempatan saya touring juga memudahkan saya untuk menerima telepon gitu, karena nggak mungkin kan saya dalam perjalanan kalau ada telepon masuk saya harus berhenti, karena situasi juga kriminal kita yang tidak terduga juga susah kita prediksi. Jadi sebaiknya memang kita terus jalan, mungkin agak santai, agak pelan sedikit sambil kita mendengar telepon masuk gitu. Nah, jadi ada juga faktor safety-nya, ya, juga faktor safety-nya. Jadi bukan semata-mata hanya karena fashion ataupun trending, mengikuti teman, tidak. Kita menggunakan ini sesuai dengan fungsinya. Ya, kalaupun dengan berbagai macam tipe Sena dan berbagai macam kelas, yaitu tergantung disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Ada yang membutuhkan hanya Bluetooth communication, hanya 4 orang user, ya boleh. Ada juga membutuhkan sampai usernya bisa sampai 32 user, itu menggunakan teknologi mesh, itu juga ada. Nah, begitu juga dengan ada juga range harganya tuh dari 800-an ya, Sena Parani, sampai yang harganya tuh 7,9 juta. Ya, tapi di luar daripada Sena sebenarnya sih masih banyak ada ini ya, banyak merek ya, ada merek IT, merek pet talk dan lain sebagainya, banyak yang harganya jauh lebih terjangkau, itu juga banyak, harganya 400-an, 500-an, tapi itu hanya Bluetooth mungkin saja, itu hanya 2 user, atau bisa jadi 4 user atau 6 user, saya kira kurang paham, karena belum mendalami sejauh itu. Sejauh ini karena sudah menggunakan Sena, ya tidak pernah ada kendala, dan baterai juga cukup oke. Apalagi kalau kita melihat dari ini ya, dari fungsinya, sebenarnya sih worth it ya, worth it. Artinya worth it bukan karena kita membeli yang lebih seri lebih tinggi, tidak. Artinya worth it itu membantu kita dalam berkomunikasi dan berkoordinasi sama teman. Itu saja sih yang ada di dalam pikiran saya selama ini. Waktu awal pertama itu teman saya menggunakan Sena, di grup kami itu Bro Francis. Awal dulu saya agak ragu ya membeli, karena juga ya karena nilainya juga tidak begitu murah, ya lebih mahal dari helm saya sih. Helm saya hanya 1 juta 50 ribu, tapi Senanya itu bisa 2 jutaan, 3 jutaan, 5 jutaan, 7 jutaan. Jadi
awal pertama sekali memang menjadi pertimbangan yang cukup ini, eh, hati-hatilah kita dalam membeli sesuatu itu kan karena memikirkan budget ya. Jadi kita benar-benar mempertimbangkan itu dengan baik sekali gitu, dengan matang lah. Kita juga tidak mau mengeluarkan biaya, tapi pada akhirnya itu memang ternyata tidak worth it. Tapi setelah 2 tahun lebih ya menggunakan Sena, akhirnya menjadi satu kebiasaan di mana kalau saya keluar tidak menggunakan helm yang menggunakan Sena, itu perasaannya itu gimana gitu. Jadi akhirnya terbiasa dengan adanya Sena di setiap riding, meskipun luar kota, meskipun dalam kota, meskipun touring, meskipun hanya keluar ini sekedar keluar riding santai dalam kota, beli sarapan, beli makan malam. Jadi menjadi satu kebiasaan karena ya tadi kalau misalnya ada telepon masuk, kita tuh nggak perlu berhenti di pinggiran, di pinggir jalan, kita tetap bisa menerima telepon sambil menerima telepon sambil riding ya, tapi tetap saja memikirkan faktor safety-nya gitu. Kalaupun kalau ada saat riding kita mau dengerin musik juga bisa, tapi ya jangan terlalu suaranya levelnya jangan terlalu tinggi karena juga nggak safety. Karena kita tidak bisa mendengar suara ambient sekitar kita gitu. Karena ambient sound ya ambient sound itu cukup mempengaruhi keadaan safety kita. Kalau kita tidak bisa mendengar keadaan surrounding kita, ambient kita, bahaya sih. Jadi ada mobil tiba-tiba datang dari belakang, ya, ataupun pada saat mobil mau ya mengambil jalur untuk mendahului kita. Kalau kita tidak aware karena keasikan dengar musik, itu juga bahaya. Tapi kalau musiknya hanya sekedar levelnya nggak terlalu tinggi, ya oke-oke saja. Yang penting tetap kita safety riding ya, safety riding. Asik sih. Oke, ini riding sepanjang jalan menuju ke kantor ini memang jalur padat. Banyak mobil, banyak motor. Nah, motor saya menggunakan motor NMAX. Ini motor santai. Dan saya ganti kaca spion yang lebih gede. Ini punya KLX 150. Kaca spion ini dari motor trail Kawasaki KLX 150. Ya, karena saya suka dari dulu setup motor saya untuk touring ya tetap menggunakan kaca spion yang model bulat karena view-nya itu lebih luas. Saya bisa melihat leluasa ke belakang ada apa gitu. Nah, kalau yang dan ini barnya ini tinggi ya, barnya tinggi dibandingkan dengan standar NMAX yang lebih rendah. NMAX saya ini juga saya tidak tuning banyak. Bagian CVT, bagian mesin, semuanya all full standard. Jadi saya tidak melakukan modifikasi ataupun ubahan di CVT dan mesin karena menurut saya sih sudah sangat nyaman sekali. Ya, sudah sangat nyaman sekali. Baik itu untuk tanjakan di gunung ya ataupun dia riding di kondisi jalanan yang flat. Ya, menurut saya sih sudah oke. Jadi yang saya upgrade hanya yang penting-penting saja secara fungsi, seperti bagian shock depan, ya. Bagian shock depan saya ganti jadi KTC. Saya ganti jadi KTC karena shock depan yang standar itu dia mentok kalau misalnya ada lubang, ya. Jadi untuk jalan bumpy ataupun berlubang itu memang shock standar kurang enak, kurang asik karena itu bisa mentok. Jadi kalau untuk yang shock yang KTC ini
yang suara jedak jeduk itu mentok itu sudah hilang karena memang tidak bisa mentok deh. Lembut, tetap lembut, tapi dia tidak mentok gitu. Nah, untuk handle rem kiri dan kanan, bagian depan dan belakang itu handle remnya saya ganti pakai KTC CNC warna hitam. Karena saya juga tidak suka yang warna-warni, ya, merah, warna biru, saya nggak suka. Saya lebih suka tuh penampilannya tuh lebih kalem, lebih simple looking, ya. Saya tidak suka juga norak, warna-warni. Dan knalpot juga saya tidak ganti, saya hanya ganti. Udah itu saya ganti ban ya, ban saya ganti yang Corsa M5. Nah, untuk top box saya pakai yang GV, sementara untuk bracketnya itu saya pakai yang Sharp. Saya ada modifikasi sedikit. Nah, kelihatannya tuh agar lebih, kalau saya menggunakan bracketnya GV, dia panjang sekali. Agak tinggi, agak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Sharp. Kalau Sharp itu dia lebih landai, lebih flat lah, dengan tempat duduk, dengan seat. Nah, jadi kalau tambahan lain saya menambahkan crash bar untuk menggantung, selain daripada untuk melindungi bodi, dan juga berfungsi untuk menggantung lampu sorot. Saya lampu sorot menggunakan lampu GR, Go Runway 40 watt. Nah, kalau untuk lampu sorot memang saya tidak pernah menggunakan merek lain selain GR. Saya sudah nyaman karena selama menggunakan GR tidak pernah ada problem. Ya, jadi hanya itu yang saya lakukan, ubahan-ubahan. Dan satu lagi saya ganti kanvas rem menggunakan merek Elix. Itu merek Elix yang dominan itu materialnya itu dari metal, ya, bukan dari asbes. Jadi hanya ubahan sederhana saja untuk kebutuhan touring dan safety. Yang ubahan-ubahan lain saya tidak lakukan karena menurut saya sih standar pabrikan sih sudah cukup enak sih, sudah cukup nyaman. Jadi tidak perlu melakukan ubahan-ubahan di sektor mesin ataupun CVT. Untuk shock belakang saya masih eksperimen beberapa brand. Ada Kitako, ada merek RPM, dan ada merek ISS. Yang tiga-tiganya punya karakter yang berbeda. Sehingga saya harus betul-betul ini riset mana sih yang paling unggul untuk di segala medan. Jadi semua ada plus minus, Kitako juga ada plus minus dari range harga 1,7, 4,5 sampai 6 juta. Jadi saya masih melakukan riset mana yang lebih unggul, ya, mana lebih unggul untuk NMAX. Saya masih belum tahu karena untuk ISS sendiri saya masih menunggu springnya. Saya ada pesan juga springnya yang spring rate-nya itu lebih rendah, 46, kodenya 46, 15, 17 dan 210. Jadi karena kode standar bawaan springnya YSS yang saya beli itu agak keras. Kodenya 46, 15, 30, 210. Spring rate-nya itu berada di 15, rentan 15 sampai 30. Sehingga rate spring itu menjadi lebih keras. Memang sih asik juga sih kalau untuk yang spring rate yang lebih keras karena dia lebih lebih napak, ban kita lebih napak dan lebih gigit di aspal. Tapi itu dengan catatan harus menggunakan ban yang lebih bagus, artinya yang soft, benar-benar yang soft compound. Kalau kita menggunakan spring rate yang lebih keras, ya, bukan berarti shock ISS itu nggak nyaman, tidak. Ya, shock ISS nyaman. Tapi karena saya menggunakan tipe ban juga yang masih medium compound, sehingga saya memutuskan untuk membeli lagi spring rate, dan saya PO ya, saya ikut pre-order itu 2 bulan baru sampai di Indonesia. Spring rate yang kode 46, 15, 17, 210.
Nah, itu spring rate yang empuk dengan penggunaan ban yang medium compound ataupun ban standar. Nah, itulah perbedaannya. Jadi saya akan melakukan riset, nanti saya akan memberikan review mana sih yang terbaik buat NMAX. Tapi kembali lagi ini selera masing-masing. Kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang saya riset, apa yang saya alami itu cocok dengan saya, belum tentu itu bisa cocok dengan rider yang lain, ya, karena pengalaman dan feeling masing-masing pribadi itu beda-beda. Jadi nyamannya seseorang itu sangat relatif dan bervariasi. Kita tidak bisa mengatakan ini paling enak, paling nyaman buat saya, tapi ini juga bisa nyaman buat orang lain, tidak bisa. Ya, seperti saya tidak melakukan perubahan di CVT. Karena apa? Menurut saya ini standar pabrikan sudah cukup nyaman. Padahal saya sudah beli CVT yang USR, SRP, USR, SRP. Itu yang untuk paket akselerasi. Tapi setelah saya pakai, ternyata memang tidak sesuai dengan riding style saya. Makanya saya terakhir saya pakai seminggu, saya kembalikan ke standar, dan paket yang USR itu saya hibahkan ke eh, saudara saya. Ya, saudara saya lebih suka ke akselerasi, tapi saya riding style saya maunya santai, ya, relax. Saya juga nggak, kalau saya riding, saya touring ya sama teman ataupun solo, saya tuh santai, saya nggak buru-buru waktu. Saya tuh bentar-bentar berhenti foto. Saya suka foto sih, saya suka fotografi. Artinya saya tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengambil foto alam, ya, apalagi itu kita perginya jauh. Tidak mungkin kita harus balik lagi untuk mengambil foto lagi di lain kesempatan. Saya tidak mau melakukan hal itu. Di setiap kesempatan saya bisa mendapatkan foto alam yang bagus, saya pasti akan berhenti. Meskipun pada akhirnya saya akan telat ataupun ketinggalan oleh rombongan. Ya. Oke, ini sekian review yang saya lakukan karena kebetulan sudah mau dekat dengan kantor. See you next time di lain kesempatan, lain review. Take care and safe riding to all brothers and riders. See you.